No, bitch, be on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 11 yang beranggota Bunga Suci Mawaddah 2030-10-30-16 dan Fauzi Johandika 20-30-10-30-25 dan Hanifah Fitri 20-30-10-30-31 dengan dosen pengampu Dr. Asmendri SHG MPD, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam, Februari 2020. Baik, kami akan mempresentasikan tentang ruang lingkup pengantar manajemen pendidikan. Seperti yang di bawah, yang A yaitu ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, dan manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua yaitu menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga yaitu menurut fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya ini meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Selanjutnya yang B. Yang B yaitu manajemen kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Paham terakhir menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang B. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusun bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Ada 3 macam, yaitu yang pertama seperti subjek kurikulum, yang kedua korelasi kurikulum, yang ketiga integratif kurikulum. Yang C itu struktur program kurikulum. Sehubungan dengan struktur program ini ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu GBPP atau garis-garis besar program pengajaran, jam pelajaran, semester, program pendidikan umum, program pendidikan akademik, program pendidikan keterampilan, dan program pendidikan kejuruan. Yang D yaitu kegiatan manajemen kurikulum. Kegiatan manajemen dititik beratkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Selanjutnya yang C. Yang C itu manajemen siswa. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yang A. Penerimaan murid baru. Menurut Dr. Hans Smith Sharif CS atau tahun 1076 ayat 25 sampai 30. Langkah-langkah penerimaan murid baru pada garis besarnya adalah: yang pertama, membentuk panitia penerimaan murid, menentukan syarat pendaftaran calon. Yang ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Yang keempat, pengumuman pendaftaran calon. Yang kelima, menyediakan buku pendaftaran. Yang keenam, waktu pendaftaran. Yang ketujuh, penentuan calon yang diterima. Yang B, pencatatan murid dalam buku induk. Catatan dalam buku induk harus lengkap meliputi data dan identitas murid. Dalam hal ini sebagai data dapat diambil dari formulir pendaftaran. Buku induk merupakan kumpulan daftar nama murid sepanjang masa dari sekolah itu. Yang C, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Kegunaan buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. D, tata tertib murid. Pada dasarnya tata tertib untuk murid adalah sebagai yang pertama yaitu tugas dan kewajiban dalam kegiatan intra sekolah. Yang kedua, larangan-larangan yang harus diperhatikan. Yang ketiga, sanksi bagi murid. Yang E yaitu daftar presensi. Daftar presensi atau daftar hadir
dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran murid di sekolah sekaligus untuk mengontrol kerajinan belajar mereka. Yang D. Manajemen personal sekolah. Pada prinsip yang dimaksud personal di sini ialah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan. Secara rinci dapat disebutkan ke seluruh personal sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan pesuruh atau penjaga sekolah. Yang E. Manajemen organisasi sekolah. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum, yaitu berarti alat, sedangkan dalam bahasa Inggris organis berarti mengorganisasikan yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Yang F. Manajemen tata laksana sekolah. Tata laksana artinya sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait dan menghasilkan keseluruhan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau serangkaian tindakan sistematis dengan menggunakan alat kerja atau sarana kerja untuk menghasilkan bagian-bagian kelengkapan keseluruhan suatu tata usaha, suatu tata laksana.